warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adeng Juliatin dengan NPM 101206007 dari program studi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu nilai evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hal-hal penting yang mesti diketahui umat muslim dalam melaksanakan sholat Jumat. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Pembahasan pertama dijelaskan yaitu mengenai pengertian dari sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah setelah khutbah Jumat dan dilaksanakan setelah masuk waktu sholat zuhur. Sholat yang tersendiri bukan sholat zuhur yang diringkas, dan sholat ini seperti sholat lainnya dari segi rukun, syarat, serta adab-adabnya. Akan tetapi, untuk dapat melakukan sholat Jumat yang berjamaah, jumlah yang hadir harus minimal dari 40 orang dan dilakukan di masjid atau sebuah bangunan yang dapat menampung banyak jamaah. Adapun dalil nakli mengenai sholat Jumat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bergegaslah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Adapun hadis dari Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu hadis dari Thariq bin Syihab yang artinya Jumatan adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, selain atas 4 golongan, yakni budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum dari sholat Jumat. Jadi, hukum sholat Jumat bagi laki-laki adalah fardu ain, yakni wajib dilakukan bagi setiap laki-laki, sedangkan bagi wanita tidak diwajibkan, namun tetap harus melaksanakan sholat zuhur di rumah. Maka bagi yang diwajibkan sholat Jumat sebagaimana di atas namun tidak mengerjakan dengan uzur syar'i, hukum meninggalkan sholat Jumat itu adalah haram, sebagaimana dalam hadis dikatakan yang artinya barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali tanpa sebab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji mata hatinya. Hadis riwayat Malik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat wajib Jumat. Di antaranya yang pertama yaitu Islam, tidak wajib atas orang non-muslim, yang kedua balik atau dewasa, yang ketiga berakal, yang keempat laki-laki, yang kelima sehat, tidak wajib Jumat atas orang yang sakit atau berhalangan, yang keenam tetap di dalam negeri, tidak wajib Jumatan atas orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan syarat sah mendirikan sholat Jumat, yang pertama yaitu hendaklah diadakan di dalam negeri, yang kedua berjamaah, yang ketiga dilaksanakan di waktu zuhur, dan yang keempat hendaklah didahului dengan khutbah. Lalu ada pertanyaan, mengapa khutbah Jumat itu dikerjakan sebelum sholat Jumat berlangsung, sedangkan khutbah yang lainnya tidak? Dan jawabannya, dikarenakan khutbah Jumat itu merupakan syarat bagi Jumat, dan syarat itu harus didahulukan dari yang disyaratkan. Dan sholat Jumat disyaratkan berjamaah, maka sholat tersebut dilakukan sesudah khutbah. Alasannya, supaya bisa ikut serta orang yang terlambat tiba. Adapun kondisi seorang muslim yang tidak boleh melaksanakan sholat Jumat, mengutip dari buku keutamaan sholat Jumat yang berjudul Menggali dan Meraih Keutamaan di Hari Paling Istimewa karya Firdaus Waji dan Lutfi Arif, dijelaskan bahwa kriteria pertama dalam melaksanakan sholat Jumat adalah laki-laki. Wanita juga dianjurkan untuk sholat Jumat tetapi hanya tinggal di rumah. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dari Thariq bin Syihab, seperti yang dari awal sudah disampaikan bahwa Rasulullah bersabda, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan wajib bagi seorang muslim selain budak, wanita, anak-anak, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud.
Adapun alasan mengapa wanita tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu karena sholat Jumat dilakukan secara berjamaah dan akan ada ketakutan akan fitnah jika laki-laki dan perempuan berkumpul dalam jumlah banyak di suatu tempat. Jadi wanita hanya dianjurkan untuk melaksanakan sholat zuhur di rumah. Dan di sisi lain, laki-laki diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat karena ada beberapa alasan. Dikutip dari buku Rahasia dan Keutamaan Hari Jumat karya Komarudin Ibnu Mikam, diantaranya yang pertama yaitu sholat Jumat merupakan ibadah haji bagi umat Islam yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, sholat Jumat sama dengan puasa dan sholat selama 1 tahun. Yang ketiga, mereka yang melakukan sholat Jumat akan diampuni dosa-dosanya. Lalu sholat Jumat akan mendatangkan pahala yang berlimpah, apalagi jika berangkat lebih awal. Kemudian Muslim diberi kesempatan untuk berdoa pada hari yang istimewa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai informasi lain permasalahan yang biasanya sering orang alami, seperti mengenai pro kontra pelaksanaan sholat Jumat di kantor-kantor. Contoh studi kasus yang diambil, Pak Agung adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan. Lalu ketika ia akan melaksanakan sholat Jumat, dia seringkali merasa kebingungan harus melaksanakan sholat Jumat di mana. Karena lokasi masjid yang biasa digunakan sholat Jumat di komplek perusahaan tempat ia bekerja sangatlah jauh. Kemudian jawaban untuk studi kasus tersebut yang bisa diambil adalah jika memang di suatu daerah tersebut sudah ada al-jami, maka sholat Jumat dilaksanakan di masjid tersebut. Karena sebisa mungkin Jumat diadakan untuk menyatukan umat. Tetapi jika memang harus sholat Jumat diadakan di selain masjid, misalnya diadakan di auditorium, aula, atau balai pertemuan warga, maka hukum sholat Jumatnya tetap sah, namun harus sesuai dengan syarat-syarat sah sholat Jumat, yaitu yang pertama waktu pelaksanaannya saat waktu masuk zuhur. Lalu yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan sekitar permukiman, tidak boleh di sekitar seperti padang Sahara. Lalu yang ketiga, jumlah jemaah harus minimal mencapai 40 orang yang dihadiri oleh kaum laki-laki merdeka, mu'alaf, dan bermukim di daerah tersebut. Lalu yang keempat, sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Tidak boleh terdapat 2 jamaah sholat Jumat dalam satu daerah, kecuali jika tempat tersebut tidak cukup untuk menampung seluruh jamaah sholat Jumat. Jika satu tempat cukup untuk menampung seluruh jamaah, namun sholat Jumat dilaksanakan di 2, 3, hingga 4 tempat dalam satu daerah, maka yang sah adalah jamaah yang pertama kali melakukan takbiratul ihram. Lalu yang terakhir, sholat Jumat dilaksanakan setelah khutbah Jumat yang telah memenuhi syarat dan rukun. Demikianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Saya Arin Juliatin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.